Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Pod Friends, back again with Nesha on Podfact. Today I will explain how to manage emotion. Siapa nih yang terkadang masih sulit memanage emosi? Kadang suka tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah, bahkan sampai meledak-ledak. Ada gak yang kayak gitu? Nah, pas banget nih. Podfact kali ini harus kamu simak sampai habis karena kali ini aku bakal bahas gimana sih cara mengontrol emosi yang baik dan benar. Yang pertama kita kenali dulu nih, apa sih emosi itu? Singkatnya, emosi itu pola reaksi kompleks yang dialami seseorang sebagai respon terhadap rangsangan dari luar maupun dalam dirinya, seperti marah, sedih, senang atau takut, dan lain sebagainya. Of course, everyone has emotion. Tetapi emosi itu ada yang healthy dan unhealthy emotion, tergantung bagaimana cara kita mengontrolnya. Kan biasanya tuh kita mengatasi emosi itu ada yang fight, flight, dan freeze. Fight itu apa sih kak? Fight itu kitanya tuh kayak respon langsung kayak marah gitu, langsung ngomongnya kayak kurang enak mungkin, dan bertindak asal-asalan. Kemudian ada juga yang freeze, kayak kitanya tuh bingung mau ngapain gitu, harus kayak gimana ini kayak gitu. Dan mungkin ada juga yang flight, kayak ya udah gak usah dipikirin, gak usah ada masalah lah, pergi aja, tinggalin. Ada juga yang kayak gitu. Ketika emosi-emosi yang kita rasakan tidak dapat terkontrol, itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena emosi tersebut dapat merusak hubungan baik kita terhadap keluarga, pasangan, maupun orang lain di sekitarnya. Situasi ini dinamakan penumpukan sampah emosi. Ketika seseorang memendam emosinya terlalu lama, bentuknya diibaratkan seperti gunung yang tingginya bisa sampai 75%. Bayangin, sebanyak apa emosi yang dipendam sampai setinggi itu? Bahaya banget gak sih kalau suatu saat emosi itu menumpuk dan nggak bisa ditampung lagi, terus tiba-tiba meledak. Nah, fun fact-nya, di dalam otak kita itu terdapat sistem yang mengatur emosi kita. Namanya itu sistem limbik. Sistem ini merupakan sekelompok struktur di otak kita yang mengatur emosi, behavior, motivation, and human memory as a whole. Emosi juga dapat meledak karena penumpukan berbagai faktor yang seperti stres, kurang tidur, kelelahan, dan trauma masa lalu yang juga dapat memicu reaksi berlebihan pada hal sekecil apapun itu. Emosi yang kita ungkapkan akan selalu memiliki dampak positif dan negatifnya. Healthy emotion memiliki dampak positif, yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan mental serta fisik seseorang, memperkuat ikatan sosial, meningkatkan kinerja yang produktif dalam belajar atau bekerja, dan memperluas pemikiran tindakan seseorang. Kemudian unhealthy emotion dapat mengganggu kesehatan mental seseorang, dapat merusak hubungan sosial, mengganggu kemampuan dalam berpikir rasional, menurunkan produktivitas, serta dapat menurunkan kepercayaan diri. Maka dari itu kita tuh harus punya keran emosi nih guys. Apa sih keran emosi itu? Keran emosi itu singkatnya suatu aktivitas yang seseorang lakukan untuk mengontrol emosinya yang dirasa, supaya emosi tersebut tidak dapat meledak at someone stage. Dan keran emosi ini sangat penting guys, karena keran emosi inilah yang dapat mengurangi beban emosi yang menumpuk di diri kita. Kenapa namanya keran emosi sih? Kayak keran itu diibaratkan seperti kitanya. Di dalam keran itu ada pipa. Nah, pipa ini diibaratkan sebagai emosi kita. Ketika keran tidak terkunci, maka air akan mengalir. Namun ketika keran tersebut terkunci, air di dalamnya tertahan dan semakin tertahan, betul? Dan apa yang akan terjadi ketika keran terkunci? Tentu air semakin menumpuk. Of course, air di dalamnya akan meledak. Seperti itulah ibarat emosi seseorang ketika terus dipendam dan tertahan. Ketika kita tidak memiliki keran emosi dan hanya memendam emosi terus-terusan, suatu saat emosi tersebut dapat meledak sehingga dapat merugikan diri sendiri and the people around us. How to manage emotion? Keran emosi ini ada banyak sekali macamnya guys, seperti menulis di buku diary, menulis tentang keluh kesah kita, bercerita ke orang terdekatmu, melakukan olahraga yang kamu suka, itu juga termasuk ke dalam keran emosi. Dan juga ada cara simpelnya, yaitu dengan mendengarkan musik. Kalau aku sih kayak gitu. Dan masih banyak lagi. Nah, kalau kamu keran emosinya bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga Podfact kali ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Dan jangan lupa untuk cari keran emosi kamu, supaya kita menjadi generasi yang berpola pikir dewasa dalam bertindak dan dapat mengelola emosi secara
bijak. Thank you for watching video until the end. Nantikan video Podfake selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.